Halo, welcome back di kanal Uda TV. Udah lama nggak ngevlog, kali ini kita balik lagi. Masih di Pantai Sanur di pagi hari, yang sebelumnya aku pernah bikin konten. Kalau nggak salah sore hari ya. Dan ini di bulan Juli 2026. Udah banyak banget perubahan di Pantai Sanur. Kita mulai dari Pantai Matahari Terbit. Dulu ini di sini parkirannya, sekarang dipindah ke sana. Sekarang di sini untuk VIP katanya. Baru mulai perbaikan lagi nih kayaknya. Kemungkinan ini pakai bambu gitu ya, dan sangat tradisional kayaknya. Dan aku nggak tahu ya kalau untuk VIP ini berapa. Kayaknya sih buat mobil aja deh ya. Nah, terus di sini juga udah ada tugu. Di sini lihat semacam apa ya, kayak monumen perjuangan gitu kalau lihat, atau ada simbolik gitu ya. Nggak ada keterangan. Dan mulai tertata ya, makin tertata, kelihatan bersih banget. Terus bangunannya juga bagus-bagus ya di sini. Coffee shopnya, jadi kalau kamu kulineran di sini juga banyak. Di konten sebelumnya bagian sini masih renovasi. Ini udah mulai makin bagus banget ya, makin rapi. Dan di bagian sini aku lihat makanannya itu juga lumayan murah ya. Murah-murah banget sih, nggak dibandingkan Denpasar. Selain Denpasar, ya kopi tadi ada ya 30.000 ya untuk satu gelas muka latte gitu. Tapi ini problem juga kayaknya ya, dengan kiri kanan bederetan kulineran gini masih banyak yang sepi, kompetitif sekali ya. Dan menunya juga mirip-mirip gitu loh guys, kopi, pastry-nya mirip-mirip. Nah itu jadi tantangan bisnis menurut aku ya. Bukanya mereka rata-rata dari jam 6 pagi udah pada buka. Jadi kamu kalau misalnya mau lihat sunrise di Sanur, udah nggak khawatir lagi nih nyari makan atau hanya sekedar nongkrong. Dan jalan ini, pedestrian ini ya, bisa diakses juga dengan sepeda. Makin bagus ya. Sepeda juga jalan kaki, banyak juga jalan kaki atau running. Sepeda juga ada beberapa yang aku lihat di sini di kayu gitu loh, nggak didorong. Karena jalannya nggak terlalu ramai. Jadi kalau untuk bersepeda masih sangat-sangat memungkinkan. Tempatnya juga luas ini ya, jalannya bersih, bersih banget. Kita coba belum. Oh ini ada spa juga ya, ada spa juga di sini. Oh ya ini hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu agak-agak nggak serame di weekend atau hari libur pengunjungnya. Hari kerja ya. Dan dulunya kalau di sini hanya rame di pagi, aku sempat juga kemarin jalan kaki di sini sore. Cukup rame loh. Cukup rame, orang nongkrong juga. Meskipun Sanur bukan destinasi atau spot favorit untuk menikmati sunset ya, karena dia kan arah pantainya ke timur. Kalau ke timur dia lebih cocok untuk sunrise. Di sini ada toilet juga, toilet fasilitasnya toilet premium gitu ya, pakai AC. Cuma terakhir kali aku ke sana, problemnya aku lihat karena toilet pakai AC, dia nggak ada exhaust. Jadi bau pesingnya diputer situ lagi kan, bau toiletnya nggak dikeluarin. Lihat nih kiri kanan, kulineran semua nih, coffee shop berjajaran. Ada varian makanan juga lumayan, ada pizza. Apa lagi nih aku lihat, ada mie, bakmi gitu. Ya kalau ini rata-rata sih coffee shop ya. Aku yang salutnya, meskipun di awal aku bilang kompetitif, tapi ada aja yang mampir. Meskipun produknya mirip-mirip.
Nah, terus kalau yang menarik di sini, kalau lihat di belakang tuh banyak yang bawa koper juga, wisatawan luar mancanegara. Mereka bawa koper. Biasanya ini mereka kayak datang ke Pagian atau yang mau transit ke Nusa Penida. Kan di sana ada ini ya, ada pelabuhan Sanur yang nyebrang ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, yang lain-lain pulau-pulau terdekat di Bali. Jadi kalau mereka masih nunggu keberangkatan atau keburuan datang ke hotel belum check-in, biasanya ke sini tuh bawa koper, mau nongkrong dulu nunggu waktu. Nah, kalau di sini ini bagian logistik, kapal-kapalnya beda lagi dengan kapal penumpang di pelabuhan. Oh, jadi bagian logistiknya di sini bongkar muat. Parkirannya beda lagi. Ini angkut salonnya tertata di sini. Parkiran pengunjung dan logistik beda lagi. Kalau pengunjung sebelah sana. Ini kita di pantai yang apa ya ini ya? Aduh lupa aku. Pokoknya ini masih kawasan itu. Nah, ini udah mulai kawasan di mana coffee shopnya udah mulai minim. Terus orang udah mulai banyak kawasan olahraga dan berenang juga. Biasanya family di sini nih. Nah, ini kawasan bersepeda olahraga. Aku lihat makin rapi dan bersih ya. Meskipun dalam beberapa minggu perubahannya udah sangat signifikan gitu loh. Wow. Dan menariknya, di tengah modernisasi, dengan banyaknya tadi coffee shop atau warung-warung store yang rapi, modern, di bagian ini biasanya kalau dari weekend masih bisa kamu temukan lumpia khas yang biasanya banyak orang cari di Sanur. Jadi di sini biasanya ada yang jualan-jualan UMKM lebih murah gitu dibandingkan yang di sebelah sana. Kadang aku sering juga misalnya beli pisang goreng setelah lari, itu kan lumayan tuh ngeganti nutrisinya. Lumayan murah di sini. Oh bukan pisang goreng ya kemarin, pisang rebus. Ada minimarket juga. Dan Sanur ini memang bukan destinasi favorit bagi wisatawan domestik sih aku lihat ya. Karena kalau ke Sanur ini cukup underrated menurut aku untuk wisatawan domestik yang nyari tempat-tempat populer yang mainstream. Sanur ini lebih ke orang-orang yang memang udah tinggal di Sanur atau ya di Bali maksudnya, terus dia pengen nyari spot yang lebih chill buat nyantai, buat olahraga atau sama family, dan bule-bule yang mereka pensiun atau bule-bule yang udah perbaya biasanya stay di Sanur dan cenderung penginapannya di Sanur ini lebih mahal. Untuk resort-resortnya lebih mahal. Ini ada juga maca yang terkenal nih di Sanur. Ini kebetulan paginya cerah ya. Kalau terlalu pagi mataharinya nggak terlalu muncul. Terang banget, enak banget ini di bulan Juli pagi. Biasanya cerah banget. Pedestrian bersih ini dia dari Pantai Matahari Terbit sampai ke Pantai Mertasari. Itu kalau pernah aku hitung ya sekitar 4 kilo kalau nggak salah ya. 4-5 kilo dari Pantai Matahari Terbit ke Pantai Mertasari kalau di pedestrian ini ya.
Dan makin ke sana lebih padat di daerah sini sih ya. Pantai Mentasari itu lebih kecil, mungkin nanti ada pemenahan lagi. Kalau yang ku tangkap sih ke arah Mentasari emang nggak serami di sini ininya, dan pedestriannya lebih kecil. Ini seperti lihat orang lari, jalan. Oh, ini ada juga papan surfing ya. Oh, ada juga yang surfing. Kalau di Sanur ini, kalau surfing dia lebih ke tengah karena ombaknya berada di tengah. Jadi nggak kayak pantai-pantai lain yang ombaknya lebih dekat ke daratan dan ombaknya lebih kecil. Ini lihat nih yang sepedaan. Kelihatan ya. Ini kawasan di mana mulai banyak fotografer biasanya di sebelah sana. Searah dikit sana lagi. Fotografer foto you. Jumat pagi ini biasanya ada nggak ya? Kan cenderungnya yang aktif di weekend. Jadi pagi-pagi itu pantainya lebih bersih karena ada petugas yang biasanya ngebersihin. Di depan adanya ya. Nyapuin daun-daunannya, nyapuin pantainya, pasir pantainya. Tapi jujur harapan aku yang menyapa saat ini, aku pengen orang yang Ada yang lagi prospek. Kalau kamu dengar ada prospek, semacam klien gitu ya. Jadi dia semacam mungkin sales keliling gitu ya, di jalan kali ya. Kalau lihat di sebelah sana ada juga spot photoshoot bagus. Aku kemarin juga motret klien di sini untuk job family gitu. Ada juga fotografer di sana nih. Di sepanjang jalan ini, kalau weekend itu banyak fotografer yang ngambil foto buat foto you. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi kalau butuh foto ya, kalau lagi lari. Tinggal kesini jalan ada yang motoin, nanti mereka upload di foto you. Kamu tinggal beli dari sana. Terakhir aku beli dapat satu foto itu 39.000, jadi masih oke lah, lumayan buat kenang-kenangan, tidak pada pusing nyari fotografer sendiri. Jogging track ini, pedestrian ini, aku lihat sampai malam juga masih ada yang lari di sini. Saking apa ya? Mungkin di sini orang merasa lebih aman, nyaman juga, bersih gitu, dan malam juga penerangannya cukup bagus ya, karena lampu-lampu jalannya nyala, bikin orang lebih aman. Dan aku belum pernah dengar atau baca berita ada masalah keamanan di sekitaran sini. Palingan kemarin sempat dengar, oh ada helmet hilang ya, yang ketemunya di Sanur. Nah itu bisa dilihat tuh, ada petugas yang bersihin pasirnya di depan. Yang khusus buat bersihin pasir atau ngeratainnya lagi. Jadi pasirnya tetap bersih dan bentukannya lebih rata gitu. Terawat banget kalau di sini. Ya kalau misalnya kamu gabut di Bali, pengen olahraga, pengen nyantai, aku selalu kasih rekomendasi untuk ke Sanur ya. Dengan segala fasilitasnya, dia lebih dekat juga dari kota, aksesnya gampang, mau nyari makan juga gampang, mau sendiri juga banyak orang sini sendiri, nggak perlu takut. Mau jam berapapun
Bahkan ada teman juga yang nongkrong nih udah jam 3 subuh di sini. Ya nggak semua orang mau ya, tapi itu sebagai pilihan aja, opsional. Siapa tahu sebagian dari kamu juga pengen kayak gitu ya. Nah, aku paling suka di sini adalah menikmati berbagai coffee shop yang beragam. Jadi banyak opsi banget sebagai penyuka kopi, dan pastry-nya yang juga enak-enak. Kalau untuk lari kebetulan lagi masih cedera, jadi belum bisa lari lagi. Ini banyak banget fotografer di sini. Minggu apalagi. Ini kemarin juga jadi opsi buat aku untuk foto family karena spotnya bagus banget. Cahayanya juga enak kalau dari sana. Arah cahayanya dari sana tuh, dari timur. Nah, kalau sore lebih ramai lagi. Cuma dengan kepadatan di sini ya, kita tuh nggak bisa berharap banyak kalau misalnya lari untuk ngejar pace tinggi. Kecenderungannya hanyalah ini, untuk lari santai aja sih. Kalau pace mendingan kamu di Renon yang bebas hambatan, jadi jangan ke Sanur. Ini nggak berasa udah 1 kilo juga dari tadi jalan deh. Oh ya, buat yang mau yang sepeda, lebih gampang aksesnya dari Pantai Segara Ayu ya, bukan dari Pantai Matahari Terbit. Karena kalau dari Pantai Matahari Terbit ke sini jalan lumayan jauh, lebih dari ini udah mau sekilo nih. Jadi yang mending dari Pantai Matahari Terbit, maksudnya Pantai Segara Ayu kalau mau hanya nyewa sepeda. Murah kalau nggak salah 20.000 apa 25.000 gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kayaknya 7am mau buka di sini deh. Itu ada spanduk. Nah ini sayangnya ya, di bagian sini itu cenderung nggak sebersih yang sebelah sana. Ini udah mulai banyak sampah ya. Sampah daun. Tuh, ini agak padat nih kalau misalnya pelari dan pejalan kaki di kawasan ini. Dan lari di sini juga enak karena rata-rata lebih rata ya. Jadi kalau misalnya kemarin aku lihat di elevasi gainnya nggak terlalu ini ya, cuma berapa meter. Jadi terbilang cukup light, ringan lah. Nggak terlalu nanjak kalau mau lari santai. Buat sepeda juga nyantai di sini. Jadi nggak bakal terlalu push diri. Untuk vlog kali ini aku nggak terlalu bakal banyak atau panjang durasinya, karena ini hanya pantai paling sampai ke Nukra sana, salah satu spot coffee shop, tempat ngopi yang jadi favorit kalau aku ke Sanur. Kopinya juga enak, tempatnya cozy, dia mostly outdoor, tapi nggak terlalu panas, di bawah daun gitu ngopi. Kapan-kapan gue coba bikin konten di sana. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga bisa dinikmati. Sampai berjumpa kembali.